Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Agak sedikit berbeda untuk program Bicara Sudut Pandang pada hari ini, karena kalau biasanya kita mengundang tamu datang ke studio kita di Studio Oku TV, tapi hari ini kita yang berkunjung datang langsung ke tempat narasumber kita. Sudah hadir bersama kita ada dua ibu cantik-cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Ratnasari dan juga Mbak Siska Mirawati. Iya, dua ibu cantik ini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol dalam Bicara Sudut Pandang pada hari ini yang bertemakan tentang pengolahan ikan patin. Nah, jadi ibu berdua ini adalah ketua kelompok pengolah dan pemasar ikan Poklasar, Sri Kandi dan juga Sari Patin. Pengen tahu lebih jelas lagi seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Poklasar, Sri Kandi dan Sari Patin ini? Kita langsung saja, kita ke Mbak Sari. Iya, kita ke Mbak Sari dulu. Mbak Sari boleh sedikit bercerita sih tentang Poklasar Sri Kandi yang diketuai oleh Mbak Sari. Poklasar Sri Kandi itu kami munculnya dari mitra koperasi, bermitra dengan mitra koperasi Mina Mitra Mandiri, dan didampingi juga dari Kemenkop langsung, terus dari Dinas Perikanan. Jadi karena di Belitang Oku Timur itu olahannya Kampung Patin, lebih ke Kampung Patin, jadi apa salahnya Kampung Patin harus punya ciri khas sendiri seperti jajanan olahan Oku Timur, karena selama ini masih dijual dalam ikan kan, dalam bentuk ikan biasa, belum ada olahan. Jadi dari koperasi, dari kementerian juga, dari Dinas Perikanan, apa salahnya dialihkan untuk pembuatan olahan ikan patin menjadi snack ya seperti ini. Oh, ini bukti dari, apa namanya, olahan-olahan ya, dari dua kelompok, Sri Kandi dan Sari Patin ya. Kalau Sri Kandi sendiri itu mulai tahun berapa sih? Sebenarnya kami baru 2 bulan ya Bu. Kalau dari Sari Patin duluan kemarin. Cuman pertama dari Sari Patin itu 4 Agustus kami memulai, terus kita kan belajar untuk mengolah beberapa olahan dari bahan dasarnya ikan patin, di mana didampingi oleh dari KKP juga, dari Dinas Kabupaten juga untuk pengolahan dasarnya. Terus di sini kami tuh sudah jadi satu produk, terus berkeinginan yuk kita buat kelompok lagi deh gitu. Jadi kalau ada kelompok itu ternyata recall-nya dapat gitu Bu. Jadi luar biasa banget. Jadi kami tuh tambah semangat kalau ada kelompok satu. Nah, muncullah di sini ada kelompok Sri Kandi. Alhamdulillah 2 bulan sudah berjalan yang keren sekali. Kami berdua ini ibarat kata satu payung, anak pertama, anak kedua, tapi kita solidnya itu yang saya acungi jempol, karena bagi kami itu adalah suatu proses pembelajaran gimana nantinya kita bisa naik kelas lagi, dan untuk menjadikan Oku Timur ini lebih jaya dan mulia lagi gitu ya. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati gitu ya, betul. Oku Timur maju lebih mulia. Nah, Mbak Siska, ini untuk Sari Patin sendiri itu jumlah anggotanya berapa sih sekarang? Ada 12. Ada 12. Kalau ini 11, Sri Kandi 11 orang. Ada 11 orang ya. Jadi 12 dan kelompok. 11 orang ini yang terus berupaya untuk mencoba ya. Nah, awalnya kalau dari Sari Patin ini olahan apa sih pertama olahan pertama kami dapat itu adalah stik ikan patin. Stik ikan patin. Stik, ya. Jadi awalnya yuk kita belajar dulu nih buat stik ikan patin gimana nih, gitu kan, yang selama ini kan tidak ada kandungan ikannya gitu. Coba kita dengan adanya penambahan ikan patin, karena maaf di sini kan ikan patin sangat luar biasa di Desa Trioso ini. Rata-rata kan semuanya pembudidaya. Nah, jadi kayak sudah ibarat kata itu udah malek ya Pak. Tiap hari lihatnya ikan patin aja gitu ya. Sudah bosan. Sudah bosan. Jadi dan diolah seperti itu saja diolah gitu. Seperti itu akhirnya
muncullah yang pertama itu stik patin. Terus belajar lagi Bu, bikin inovasi-inovasi lagi. Kayak misalnya basreng ya kan, selama ini kan basreng itu dicintai oleh kalangan anak-anak, remaja ya, dan kalau basreng ikan patin itu kan gizinya luar biasa Bu. Dan yuk kita alihkan yang tadinya makan basreng itu dari luar, kita makan produk olahan sendiri dari Oku Timur gitu. Jadi insya Allah ikannya juga bagus, aman lah untuk bahan-bahannya, gizinya tetap dapat. Iya. Oke, nah dari Sri Kandi sendiri ini sudah berapa olahan yang dibuat? Ada 6 olahan, 4 snack, 2 olahan frozen. Yang pempek, bakso, snacknya ada seblak, sambal lado patin, terus ada akar kelapa juga, ada makaroni, sama ada pangsit. Oke, semua olahan ikan patin. Pempek ikan patin. Nah ini yang menarik ya pemirsa Oku TV. Jadi kalau biasanya kita wong Palembang identik dengan pempek. Biasanya sih kalau ada ikan tenggiri, ikan gabus gitu ya. Nah di Desa Trioso, karena di sini pembudidaya ikan patin, Kampung Patin, akhirnya dicobalah untuk inovasi pembuatan pempek ikan patin. Ini tercetus pertama kali ide untuk pembuatan pempek ikan patin. Ini seperti apa sih Bu? Yang namanya pempek itu kan memang dari Palembang kan, lebih ke kayak ke oleh-oleh bisa juga. Cuman orang kan taunya dari ikan gabus tadi, ikan laut lainnya. Cuman bagaimana caranya supaya ikan patin tetap diterima. Cuman tim juga bilang anggota, kita buat pempek aja, coba. Pertama dicoba, hasilnya lumayan bagus, terus rasa amisnya juga hilang. Ini cocok nih. Kemarin waktu ada kunjungan juga, pertama dicobain masuk. Jadi oke, kita deal, terus alhamdulillahnya diterima, orang pada suka. Dan kalau pengolahan untuk pempek itu dia kulitnya bisa digunakan, tulangnya bisa digunakan, dagingnya bisa digunakan untuk pempek. Jadi banyak macem kan. Jadi ada pempek tulang, pempek kulit, terus yang dagingnya bisa lenjer dan telur. Jadi semua olahannya bisa kepake semua. Bisa kepake semua. Dan rasanya alhamdulillah nggak kalah sama yang Palembang ikan gabus itu gitu kan. Tapi dengan harga yang sebenarnya standar sih, terjangkau, dan rasa ya lumayan bisa bersaing rasanya, jadi nggak kalah. Kami juga percaya diri dengan pempek ini karena memang rasanya orang-orang pada suka. Baik, saya mau coba nanti. Kita akan coba nanti lihat bagaimana pengolahan ikan patin dalam pembuatan pempek ya. Jadi mungkin ini satu olahan yang dari Poklasar Sri Kandi, pempek. Kalau Poklasar Sari Patin nih, olahan apa selain snack yang jadi ciri tersendiri gitu? Iya, kalau kami brownies Bu, brownies ikan patin. Brownies ikan patin. Ya. Wah, ini yang agak-agak ini, kalau brownies kan biasanya kue gitu kan. Itu apakah rasa ikan, amis ikannya itu nggak berpengaruh nih dengan browniesnya? Sangat tidak berpengaruh Bu, karena kami kan di sini tim produksi untuk belajar terus gimana bisa menciptakan sesuatu yang inovatif, yang tadinya itu kayaknya nggak bakal sih, nggak mungkin gitu kan. Iya, akhirnya ternyata luar biasa untuk membuat brownies ikan patin itu rasanya nggak kalah dengan brownies yang banyak tepungnya. Kalau kami itu kan lebih banyak ke ikannya Bu, daripada untuk tambahan tepungnya gitu. Jadi kan kayak oleh-oleh pun sekarang misalnya dari Belitang mau dibawa ke Palembang tuh, mereka udah tahu oleh-oleh dari Oku Timur itu brownies patin, jadi dibawa ke Palembang. Ciri khas gitu. Ciri khas ya, akhirnya Oku Timur punya ciri khas oleh-oleh tersendiri, yaitu olahan-olahan dari ikan patin ya. Baik, pemirsa Oku TV, menarik ini ya untuk olahan makanan yang terbuat dari ikan patin. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih proses pembuatannya. Kami Que I belong
Pemirsa Oku TV, saat ini kita tengah berada di kolam ikan patin karena memang Desa Trioso, Kecamatan Blitang ini akhirnya diresmikan oleh Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanuddin ST sebagai Kampung Patin. Nah, ini adalah kolam patin yang sudah cukup besar-besar ya, tapi belum siap panen kayaknya Bu ya. Nah, ini adalah ikan-ikan patin yang nanti pada saat panen itu sekitar berapa bulan? 6 bulan ya. Setelah 6 bulan siap panen dan akhirnya diolah oleh para ibu-ibu ini menjadi makanan-makanan yang tadi sudah disajikan. Ya, saat ini saya tengah berada di dapur tempat pembuatan pempek ikan patin. Nah, Mbak Sari boleh sedikit diceritakan proses dari pembuatan pempek ikan patin. Prosesnya, kalau yang ini kan daging olahan, jadi pempek lenjer, jadi pempek telur. Ini proses untuk tulang. Oh, ini apa namanya, daging ikan patin? Ya, ini dagingnya. Ini daging ikan patin, patin. jadinya pempek lenjer sama pempek telur. Kalau yang adonan sebelah sana itu pempek tulang. Oh, itu pempek tulang. Pempek tulang. Ya. Dari tulang ikan patin. Tulang ikan patin. Itu tulangnya nggak nusuk pada saat dimakan. Alhamdulillah, banyak yang suka, bestseller itu. Iya, karena takutnya nanti pada saat makan ketusuk tulang ikan patin gitu ya. Iya. Ini semua ibu-ibu anggota dari Sri Kandi. Anggota semua. Anggota semuanya. Dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan ya untuk semuanya, pilet ikannya, untuk ini pembuatan pempeknya dan lain sebagainya. Belum sih sebenarnya, cuman karena baru, jadi otodidak Otodidak, manual aja Manual gitu. aja Oke. Karena memang biasa ibu-ibu biasa di dapur ya. Jadi filetnya masih sistem manual nih. Manual semua. Ibu-ibu masih manual. Alhamdulillah ibu-ibu ini semuanya memang pinter-pinter buat kue. Pinter-pinter Jadi, masak. tanpa diarahkan, tanpa ini harus begini, mereka sudah lebih pinter. Sudah bisa langsung. Menghilangkan amisnya. Untuk adonannya harus seperti ini, seperti itu, mereka udah paham. Jadi semua anggota Sri Kandi bekerja sama gitu ya. Mungkin memberikan banyak ide-ide mereka gitu. Jadi akhirnya terbentuklah pempek ikan patin, olahan dari ikan patin yang tidak terasa ikan patin. Pemirsa Oku TV, kembali lagi bersama saya Sri Agustati, dan saat ini saya tengah bersama Bu Siska, di mana kita akan melihat proses pembuatan brownies yang menggunakan ikan patin. Ini juga baru pertama kali. Iya, betul. Ya, Bu, seperti apa sih proses pembuatan dari brownies ikan patin? Oke. Jadi pembuatan brownies ikan patin ini karena bahan dasarnya kita ikan dan tidak pure tepung semua karena ada penambahan ikan patinnya gitu. Jadi untuk rasa alhamdulillah ikan patin tuh nggak ada rasa sekali amisnya dalam tekstur browniesnya. Jadi bisa dilihat proses benar-benar kami menggunakan bahan dasar ikan patin. Bisa dilihat di sini. Iya. Baik, pemirsa, ini proses pembuatan dari brownies ikan patin. Ya, masukkan tepungnya. Kelompok Sari Patin dalam proses pembuatan brownies ikan patin. Brownies patin, ya. Pembuatan browniesnya hampir sama seperti pembuatan brownies pada umumnya, gitu ya. Hanya saja menggunakan daging ikan patin. Dan tadi sudah sempat disampaikan bahwa rasa amis dari ikan patin itu tidak terasa sama sekali.
Dan Bu Siska, ini inovasi terbaru. Inovasi terbaru dari kulit kelompok Saripatin, yaitu keripik kulit ikan patin. Bisa dikatakan kerupuk juga, Bu. Oh, kerupuk ya. Mungkin kalau di Jawa itu kulit sapi ya, kulit sapi namanya rambak ya, rambak. Bu. Ya. Oke. Kalau kita inovasi Kalau kita, dari Oku Timur itu kulit ikan patinnya, kulit kerupuknya ya. Dari kulit ikan patin. Benar-benar ini proses asli. pembuatannya. Ya. Benar-benar asli dari kulit ikan patinnya. Jadi ciri khasnya, Bu, dari Oku Timur sekarang. Pemirsa Oku TV, itulah tadi kita sudah melihat bagaimana proses dari pembuatan pempek yang berbahan dasar ikan patin dan juga brownies yang menggunakan daging ikan patin. Dan ini adalah hasil brownies yang sudah dibuat. Saya akan coba cicipi dulu apakah rasa ikan patinnya masih terasa. Rasa browniesnya sama seperti rasa-rasa brownies pada umumnya, bahkan tidak ada rasa amis ikan patin sedikit pun. Iya, Mbak Siska, ini setelah berapa kali uji coba untuk pembuatan dari brownies ikan patin? Ya, kami uji cobanya itu 4 kali. 4 kali ya coba. Jadi kan kita dari gimana sih ikan itu mau dibuat ke brownies biar rasanya nggak amis. Itu benar-benar kita perlu belajar dan terus belajar untuk tekstur ikannya ketika dimasukkan ke adonan itu dia tidak terasa amis itu. Terus karena kita harus ada inovasi kan, Bu, ketika untuk brownies biar nggak amis, terus tidak ada rasa ikan patinnya. Terus kalau untuk snack kering kita munculkan rasa ikannya. Iya. Nah gitu. Jadi ternyata dari pembelajaran ini sangat luar biasa sekali, Bu. Untuk snack kita tampilkan rasa ikan, untuk brownies gimana caranya untuk menghilangkan rasa ikannya. Jadi kita kali proses pembelajaran. Proses pembelajaran dan akhirnya seperti ini. Iya, seperti inilah hasilnya. Baik, Bu Sari, ini untuk kelompok dari Sri Kandi sendiri itu dan juga kelompok dari Saripatin, promosinya seperti apa sih? Kalau kami offline, online ya. Kalau yang online itu semua tim kami menggunakan media sosial semua. Jadi promosinya dari media sosial masing-masing. Terus kami juga punya Facebook Poklasan Sri Kandi, Instagram juga Poklasan Sri Kandi. Ya masih seperti itu. Kadang untuk pemasaran kami masih online, tim masing-masing, sama kami titip di warung-warung. Sementara ini. Untuk sementara ini dari Saripatin juga. Kalau dari Saripatin kita lebih ke lokal, Bu. Kayak misalnya di kantin-kantin sekolah, terus di warung untuk lingkungan sekitar. Terus bahkan untuk 2 kelompok kami juga sudah sampai ke KPN Mat kok, yang di Martapura. Iya, untuk 2 kelompok kami untuk snack-snack. Jadi nanti kalau untuk ke Martapura kan enak belinya ke KPN Mart gitu, nggak perlu ke jauh-jauh gitu ya, ke sini karena sudah ada di sana. Sudah gitu. ada di sana. Oke, jadi produksi terus berjalan. Terus berjalan. Karena dengan adanya produksi step by step itu bisa meningkatkan Bu, semangat untuk ibu-ibunya. Jadi nggak hanya pas lebaran saja buatnya. Jadi terus berkesinambungan tiap hari membuat. Misalnya ada beberapa hari libur, 2 hari itu mereka mau belajar. Yang 2 hari itu untuk belajar pengolahan inovasi baru. Jadi mereka itu ketika 2 hari libur mereka belajar ibu-ibunya. Baik Sri Kandi ataupun Saripatin, saya akui luar biasa sekali semangatnya ya. Jadi bisa seperti ini karena semua tim gitu, Bu. Iya. Bahan baku aman ya, Bu ya, karena ini kampung patin gitu kan. Jadi untuk ikan patin sendiri bahan bakunya aman. Baik, Bu Sari, ada harapan nggak sih dengan adanya kegiatan
kelompok Sri Kandi dan Saripati? Kalau harapan kami sih ke depan ya dari Sri Kandi, Saripati ke depan untuk kami nanti ke depan mengurus perizinan misalnya ke kantor, ke dinas itu seperti halal atau BPOM lebih dipermudah supaya pemasaran kami nanti lebih maksimal. Terus untuk yang sarana prasarana juga kan, siapa tahu nanti misalnya kami kan masih manual, semua alat yang kami gunakan manual semuanya, pilet segala macam. Iya, pilet segala macam masih manual. Siapa tahu nanti ke depan kami mengajukan proposal dan lain-lain yang di atas lebih cepat memprosesnya. Jadi supaya nanti kami kerjanya hasil produksi kami juga lebih banyak, lebih maksimal juga kan. Dan apalagi ya, mungkin nanti yang dari mat-mat atau jajanan pusat oleh-oleh kan nggak hanya KPN kan, masih banyak. Mungkin ke depan kami lebih mudah untuk bermitra. Jadi kalau perizinan lengkap semua, label halal dan lain sebagainya, mungkin bisa pemasarannya bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Yang membantu alhamdulillah untuk pendamping yang support kami sangat luar biasa sekali dari banyak pihak, dari Koperasi Bina Mitra Mandiri juga, pemerintah daerah juga ya, dari Bank Sumsel Syariah ya, yang selalu mendampingi, mensupport kami sampai akhirnya kami ini bisa seperti ini, ibarat kata naik kelas Bu. Itu tanpa mereka kita nggak akan bisa seperti ini justru. Baik. Jadi sebenarnya mungkin ekspektasinya luar biasa akhirnya gitu ya. Jadi di luar bayangan, di luar perkiraan bakal bisa seperti ini. Nah tadi mitranya juga Bang Sumsel terus memberikan support gitu ya untuk kegiatan dari ibu-ibu Sri Kandi dan juga Saripati. Ya support kami ya bisa memberikan dana atau juga kami juga support dalam bentuk kemasan ataupun dalam support yang lainnya. Atau juga nanti kalau memang sudah berkembang nantinya bisa juga ibu-ibu atau yang lainnya bisa nabung. Amin, harapan kita kayak gitu. Baik, jadi semua mitra dari Sri Kandi dan Saripati juga turut mendukung ya, sehingga akhirnya bisa sampai seperti ini. Ya, pemirsa Aku TV, inilah akhir dari bincang-bincang kita, jalan-jalan kita di program Bicara Sudut Pandang spesial hari ini. Dan kita berharap bersama bahwa nantinya akan tumbuh kelompok-kelompok baru yang punya semangat seperti ibu-ibu dari Sri Kandi dan Saripati yang bisa membuat olahan tidak hanya dari ikan patin, mungkin dari olahan-olahan lainnya nanti ya. Dan ini bisa menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa oleh orang luar dan juga bisa menjadi ciri khas dari Oku Timur. Terima kasih untuk perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.